Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Fuatin, NIM B91219109. Di sini saya adalah mahasiswa KPI UINSA semester 4, kelas A4. Saya akan menjawab pertanyaan UTS mata kuliah retorika yang diampu oleh Bapak Sunarto. Pertanyaannya akan saya jawab, yaitu yang pertama, apa maksud kue accendenzione labore discendi se honore? Arti dari kalimat ini yaitu mereka yang naik tanpa persiapan maka akan turun tanpa penghormatan. Nah, yang dimaksudkan yaitu siapapun yang akan berpidato tapi tanpa melakukan persiapan maka akan mengalami kegagalan, di mana taruhannya adalah kehormatan yang akan jatuh. Oleh karena itu, seseorang yang akan naik ke atas mimbar maka harus melakukan persiapan terlebih dahulu. Persiapan ini yaitu mulai dari fisik, mental, materi, dan lain-lain. Meskipun persiapan yang dilakukan itu hanya 5 menit sebelum acara, tapi itu sangat berpengaruh karena untuk meminimalisir kegagalan. Kemudian pertanyaan yang kedua, yaitu sebutkan dan jelaskan ada berapa persiapan pidato. Nah, persiapan pidato ini ada 4. Yang pertama yaitu persiapan fisik, yaitu di mana bentuk usaha yang dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh agar selalu dalam kondisi prima atau baik. Nah, persiapan ini bisa dilakukan dengan cara olahraga secara teratur. Kemudian untuk persiapan yang kedua yaitu persiapan mental. Nah, persiapan mental ini yaitu usaha yang dilakukan untuk menimbulkan keberanian dan percaya diri saat berpidato. Nah, persiapan mental ini bisa dilakukan dengan cara meditasi, contohnya. Kemudian yang ketiga yaitu persiapan spiritual. Nah, spiritual ini yaitu bentuk persiapan batin, seperti bisa dilakukan dengan meningkatkan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meningkatkan akhlak dan moral. Kemudian yang keempat yaitu persiapan materi. Nah, persiapan materi ini merupakan usaha yang dilakukan untuk menguasai materi atau pesan dakwah yang akan disampaikan kepada forum. Nah, persiapan materi ini harus bisa dilakukan dengan cara menyiapkan topik, judul, isi pembahasan, dan juga gaya bicara yang akan digunakan. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan perbedaan retorika monologika dan retorika dialogika dan berikan contohnya masing-masing. Yang pertama, retorika monologika, yaitu ilmu yang mempelajari seni berbicara secara monolog, di mana hanya satu orang yang berbicara. Contohnya seperti pidato, sambutan, ceramah, khutbah Jumat, dan lain-lain. Kemudian yang kedua yaitu retorika dialogika, yaitu seni berbicara secara dialog, di mana pembicaraan dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Nah, contohnya seperti diskusi, tanya jawab, debat, percakapan, dan lain-lain. Perbedaannya terletak pada jumlah pembicaranya. Jika monologika, pembicaranya cuma 1, dan jika dialogika, maka pembicaranya dilakukan oleh 2 orang atau lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para hadirin sekalian yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW dalam sebuah hadis mengatakan, mengingatkan kepada kita semua tentang 2 kenikmatan yang sering sekali dilalaikan oleh manusia. Rasulullah SAW mengatakan, nikmatani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faraghu. Ada 2 kenikmatan kata Rasulullah yang dimana manusia seringkali melalaikan 2 kenikmatan ini. Yang pertama yaitu nikmat kesehatan, dan yang kedua nikmat waktu luang. Kaum muslimin rahimakumullah, kesehatan yang kita miliki saat ini tidak selamanya akan ada bersama kita. Tidak ada yang bisa menjamin bahwa esok hari kita masih dalam keadaan sehat walafiat.
tidak ada yang bisa menjamin bahwa esok hari kita masih dalam keadaan hidup di dunia ini. Bisa saja esok hari kita sakit, sehingga kita tidak bisa mengamalkan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga dengan waktu luang. Tidak selamanya kita memiliki waktu luang. Bahkan ada kalanya kita tidak memiliki waktu luang untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi seperti dalam sebuah kiasan, janganlah kamu membaca Al-Quran di waktu luang, karena jika kamu sibuk, maka kamu tidak akan punya waktu luang untuk membacanya. Tapi luangkanlah waktumu untuk membaca Al-Quran. Oleh karena itu, Rasulullah SAW memerintahkan kepada kita semua untuk segera memanfaatkan dua kenikmatan ini, yaitu kesehatan dan waktu luang, untuk melakukan amal soleh di dunia ini. Kata Rasulullah SAW, "Badiru bil a'mal," bersegeralah kalian dalam beramal soleh. Barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan kesehatannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang berbahagia. Begitupun sebaliknya, barang siapa yang memanfaatkan waktu luang dan kesehatannya hanya untuk berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dialah orang yang tertipu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.